Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariana, guru mapel Al-Quran Hadis di MA Pembangunan Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari, Pacitan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Prodi Al-Quran Hadis di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, dengan nomor peserta 2872400118048. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, akan melakukan uji kinerja di kelas 10 MA Pembangunan. Berikut video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Untuk mengawali pertemuan pagi ini, mari kita buka bersama-sama dengan berdoa. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Kita berdoa bersama-sama, dipimpin ya. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita absen dulu ya anak-anak. Iya. Hari ini masuk semua atau tidak? Ada yang tidak masuk. Baik, Jaidatul Khairiyah, Alif Andika, Haira Setia, Hadiroh. Septi Putri, Okvi Paradika, Novelia, Mas Nuah. Anak-anak, di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari materi kemukjizatan Al-Quran. Masih ingat kemukjizatan Al-Quran? Masih, Bu. Iya. Kapan Al-Quran diturunkan? Siapa tahu pada Nabi Muhammad? Saya, Bu. Jadi Ya. Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan, tepatnya saat Rasulullah SAW itu bertahanus di Gua Hira, Bu. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nafi Utin. Pertanyaan kedua, mengapa Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad? Siapa yang tahu? Angkat tangan lagi. Saya, Bu. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad karena Al-Quran merupakan salah satu bukti kenabian Nabi Muhammad yang bersifat abadi dan universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, dan juga untuk mematahkan segala bantahan dan argumen kaum musyrikin yang ragu akan kebenaran wahyu Al-Quran. Sampun. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Agni. Untuk pertanyaan ketiga, apa hikmah mempelajari Al-Quran? Siapa yang tahu anak-anak? Saya, Bu, yaitu memberikan pahala, meningkatkan derajat di mata Allah, memberikan petunjuk hidup, dan yang terakhir yaitu menjauhkan diri dari kesesatan. Ya, bagus, Almira. Tepuk tangan untuk Almira. Baik, terima kasih anak-anak. Berarti kalian sudah paham apa kemukjizatan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, anak-anak, materi pada pagi hari ini Al-Quran mukjizat Nabiku, kalian pastinya sudah tahu semua napa mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Baik, kita lanjut. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran mukjizat Nabiku. Mukjizat Nabi Muhammad apa anak-anak? Al-Quran. Ya, kalian sudah tahu apa mukjizat itu artinya?
luar biasa melemahkan juga bukti kenabian. Ya, luar biasa itu peristiwa yang tidak normal di zamannya, tidak dapat dijangkau nalar sezamannya. Ya, terus yang melemahkan pihak penentangnya dan tidak dapat ditandingi. Terus bukti kenabian didapat oleh orang yang mengaku nabi, verifikator kenabian seseorang. Jadi hanya diberikan kepada para nabi. Ya. Selanjutnya, macam-macam mukjizat. Mukjizat itu dibagi menjadi berapa anak-anak? Menjadi 2, yaitu mukjizat hizi atau mukjizat yang terlihat atau indrawi. Yang kedua adalah mukjizat akli atau mukjizat maknawi yang bisa dilihat oleh akal pikiran manusia. Mengapa mukjizat itu kita pelajari, ya? Diambil kesimpulannya di sini. Kenapa alasannya kita mempelajari pada materi kali ini? Kita akan mengambil kesimpulannya di sini. Al-Qur'an merupakan sumber pengetahuan yang tidak pernah kering. Jadi Al-Qur'an itu sifatnya abadi sampai nanti di akhir zaman. Yang kedua, meningkatkan keimanan, mengetahui ilmu baru, dan mengenal kebesaran Allah. Dengan Al-Quran, kita akan mengenal kebesaran Allah. Dan yang penting, Al-Quran jangan sampai kita teledorkan. Harus kita baca setiap hari, menjadi rutinan kita. Okay? Jadi anak-anak jangan sampai melupakan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Siapa yang selalu rajin membaca Al-Quran, insya Allah hidupnya akan tertata dengan rapi, akan hidup tentram, sentosa, ya, merasanya nyaman, ya. Oke anak-anak, setelah kita memahami tentang kemukjizatan Al-Quran, supaya lebih jelasnya lagi, untuk hari ini Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi, ya, menjadi 4 kelompok, nanti berhitung 1, 2, 3, 4, nanti kelompok 1, bagian 1, bagian 2, 2, 3, 3, dan 4, 4. Oke, mulai sekarang kita berhitung, ya. Oke anak-anak, mari kita berhitung untuk kelompok ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ayo sekarang langsung ke kelompoknya masing-masing. Oke, mari kita mulai diskusi kita hari ini, nggih. Dirangkum dulu materinya, kalau sudah selesai nanti dipresentasikan ke depan satu-satu. Oke? Ya, kita mulai. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Kalau sudah selesai, untuk perwakilan hari ini, kelompok 1, 2 maju ke depan. Ayo, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Silahkan dibuka. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih bisa berjumpa di kelas yang insya Allah berbarokah ini tanpa harus suatu apapun yang merintahinya. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang Al-Quran Mukjizat Nabiku. Pastinya kalian belum tahu tentang apa itu mukjizat. Oke, langsung saja untuk pemateri saya persilahkan.
Mukjizat berfungsi sebagai bukti para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir. Dan ada juga tujuan mukjizat diturunkan, yaitu untuk membuktikan kebenaran pengakuan dan ajaran-ajaran para rasul. Syarat-syarat mukjizat ada 3. Yang pertama, sesuatu apapun yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang terakhir, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Macam-macam mukjizat ada 2. Yang pertama, mukjizat hissi atau kasat mata, yakni yang dapat dilihat, didengar, dicium, diraba atau dirasa oleh lidah. Yang kedua, mukjizat maknawi atau tidak kasat mata. Mukjizat maknawi yakni mukjizat yang harus dicapai dengan kekuatan atau kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin. Pengertian ijaz Al-Quran. Ijaz Al-Quran adalah teguhnya kehebatan Al-Quran di hadapan kelemahan manusia dan jin yang tidak mampu membuat karya sehebat Al-Quran. Dari Profesor Quraish Shihab berpendapat bahwa kemukjizatan terbukti karena Al-Quran mampu melemahkan orang-orang kafir pada zaman itu yang mengira Al-Quran adalah sihir. 5. Aspek kemukjizatan Al-Quran. Secara garis besar ada 2 aspek kemukjizatan Al-Quran, yaitu gaya bahasa dan isi kandungan. Gaya bahasa atau uslub adalah gaya bahasa Al-Quran, gaya bahasa khas yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Isi kandungannya antara lain, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Yang kedua, ijaz ilmi, yaitu kemukjizatan tentang ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Quran merupakan sumber aturan hukum Islam yang bersifat universal dan mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Kemudian, ada juga contoh-contoh mukjizat. Yang pertama, mukjizat Nabi Muhammad berupa wahyu turunnya Al-Quran kepada beliau. Yang kedua, Nabi Ibrahim berupa keistimewaan tidak hangus dibakar. Yang terakhir, Nabi Musa berupa tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar, dan lain-lain. Sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan tentang mukjizat Nabiku? Ya, siapa? Ada teman-teman yang kurang paham mungkin dari penjelasan kawan-kawan di depan? Saya, Bu. Kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, itu tadi yang disampaikan pertanyaan dari teman. Mungkin ada yang bisa menjawab? Silakan, siapa? Saya, Bu. Ya. Jadi kenapa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Karena Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad itu menjadi Nabi yang terakhir sekaligus juga pembenar atau menyempurnakan Nabi-Nabi yang terdahulu. Ya, pertanyaan kedua, mungkin ya ada yang kurang paham lagi. Silakan yang mau bertanya. Iya, silakan. Apa fungsi mukjizat? Apa fungsi mukjizat itu? Untuk pertanyaan 2 dari kelompok 1, siapa yang akan mewakili menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah fungsi mukjizat? Mukjizat berfungsi sebagai bukti para nabi dan para rasul dan mampu mengalahkan atau melemahkan orang-orang kafir. Sama, Bu. Ya, terima kasih jawabannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, bisa ditutup presentasinya pada hari ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik walhidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan duduk ke tempat duduk kembali. Oke, terima kasih anak-anak. Itu tadi hasil presentasi kelompok 1 tentang Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad ya, yang diturunkan oleh Nabi Muhammad. Kalian pastinya sudah paham ya tadi yang sudah dijelaskan di kelompok 1? Ya, kalau sudah paham, untuk hari ini kesimpulannya mukjizat terbesar Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang diturunkan pada 17 Ramadan ya, di malam Ramadan di Gua Hira ya. Di situ Nabi Muhammad mendapatkan mukjizat dari Allah. Yang turun pertama adalah ayat surat apa? Surat Al-Alaq. Ya, di situ Nabi diperintahkan untuk membaca Al-Quran pada saat itu ya. Jadi menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang sampai sekarang masih menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk selama-lamanya. Oke, untuk pertemuan hari ini dapat kita ambil kesimpulan ya
Tadi sudah saya jelaskan dan ada teman-teman kalian yang sudah mendiskusikan di depan tadi tentang mukjizat Nabi Muhammad. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad apa? Al-Quran. Ya, tadi mukjizat dibagi menjadi berapa anak-anak? 2. Mukjizat hizi, yang kedua mukjizat maknawi. Jadi yang mukjizat hizi tadi apa? Mukjizat yang terlihat panca indera. Yang kedua tadi yang maknawi yang tidak terlihat panca indera atau kasat mata. Dari kesimpulan tersebut, semoga kita selalu berpegang teguh kepada Al-Quran, mukjizat terbesar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berguna bagi kehidupan kita ya. Terus kita amalkan setiap hari, dirutinkan setiap hari, nggih. Jangan sampai terlewatkan, selalu deres Al-Quran ya. Sampai di sini. Mungkin ada yang ditanyakan, sudah paham anak-anak? Sudah. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.